2023 tinggal hitungan hari lagi. Nah, bagi teman-teman yang mulai tertarik untuk masuk dan investasi Bitcoin dan kripto, kita akan bahas 5 hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman ketahui agar lebih paham dan tahu mengenai Bitcoin, kripto, dan blockchain. 5 hal dasar tapi essentials yang gak banyak orang sadari atau ngerti karena masuk Bitcoin dan kripto, biasanya karena sekedar FOMO, diajak temen, biar kelihatan keren punya kripto, dan lain-lain. Karena sekarang, untuk bisa beli Bitcoin dan kripto itu gampang banget. Cukup modal nggak sampai 1 bungkus rokok, udah bisa punya kripto. Tapi pertanyaannya, bisa beli karena sudah pelajari sebelumnya atau belum? Jadi, di video kali ini, kita akan bahas 5 hal dasar tapi esensial mengenai Bitcoin, kripto, dan blockchain yang bisa membuat teman-teman setelah ini nggak salah kaprah lagi dan bisa melihat Bitcoin, kripto, dan blockchain dengan perspektif yang lebih luas lagi. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar ya. Sehingga nanti setelah teman-teman nonton video kali ini, bisa di-share juga ke teman-teman kalian yang lain, agar bisa sama-sama jadi tahu lebih banyak tentang dunia Bitcoin dan kripto. Tapi, disclaimer dulu ya guys, ini bukan saran jual dan beli, hanya sharing pandangan dan knowledge saya pribadi dari hasil research yang sudah saya lakukan selama ini. Yang pertama, apa beda koin dengan token? Koin adalah kripto yang beroperasi di sebuah jaringan blockchain yang didevelop sendiri dan disebut dengan layer 1. Mayoritas koin akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan token, karena ada effort developer yang jauh lebih besar untuk membangun jaringan blockchain-nya, keamanannya, sistem smart contract-nya, dan teknologi yang menjadi pembeda sekaligus kelebihan dibanding blockchain yang lain. Beberapa koin yang ternama adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Cardano, Matic, XRP, Avalanche, Phantom, dan Litecoin. Sementara, token adalah kripto yang beroperasi dengan menumpang di blockchain yang sudah ada. Menumpang bukan berarti jelek ya. Untuk developer yang serius yang membuat token, ada use case dan solusi yang mereka hadirkan seperti skalabilitas misalnya. Token juga membuat kripto dan blockchain menjadi industri yang bisa memecahkan beberapa masalah di beberapa sektor. Beberapa token kripto yang ternama adalah Tether, Optimism, Arbitrum, Aave, Uniswap, Render, dan Mana. Yang kedua, Bitcoin beda dengan kripto. Bitcoin diluncurkan sebagai bentuk revolusi dan mindset dari Satoshi Nakamoto. Sebuah revolusi dan mindset untuk lepas dari jerat mata uang fiat yang selalu mengalami inflasi setiap tahun dan dikontrol oleh pihak tertentu. Bitcoin hanya ada 21 juta koin tanpa bisa ditambah, apalagi dikurangi jumlah supply-nya. Sementara kripto diciptakan sebagai bentuk mencari keuntungan dari para developer, perusahaan, dan venture capital dengan mengendalikan DAO atau penentuan suara dari hak kepemilikan sebuah kripto. Beberapa kripto juga bisa mengalami inflasi dan kripto juga disebut dengan altcoin. Yang ketiga, kenapa ada kripto dengan maksimal supply dan tanpa maksimal supply? Dalam dunia kripto, beberapa kripto memiliki batas maksimal supply seperti Bitcoin, sementara yang lainnya tidak memiliki maksimal supply atau bersifat unlimited. Kripto dengan batas maksimal supply didesain untuk menjadi store of value, mencegah inflasi yang berlebihan, dan memberikan rasa keamanan bagi para investornya. Di sisi lain, kripto tanpa maksimal supply memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menyesuaikan kebijakan kripto mereka di masa depan. Keputusan developer ini bisa dilihat dari white paper yang diperlihatkan kepada calon investornya. Keputusan developer ini juga mencerminkan visi dan filosofi pengembang proyek masing-masing, misalnya proyek tertentu akan menggunakannya untuk mendorong penambang atau validator untuk tetap berpartisipasi di jaringan kriptonya. Yang keempat, NFT bukan hanya gambar, tapi sebuah teknologi sertifikasi digital. Adanya fenomena Ghazali membuat banyak orang salah kaprah tentang NFT. NFT adalah teknologi yang memperkaya industri kripto dan blockchain, sehingga menjadi solusi yang sulit diberikan oleh industri konvensional. NFT sebagai teknologi bisa menjadi bentuk sertifikasi digital, misalnya untuk catatan medis,
bukti kepemilikan tanah atau rumah, royalti di industri kreatif seperti musik dan film, kepemilikan tiket musik atau konser, kepemilikan karya tulisan, dan lainnya. Bukti sertifikasi dalam bentuk digital ini akan disimpan di blockchain yang datanya tidak bisa diubah, dimodifikasi, ataupun dipalsukan. Yang kelima, di masa depan, industri kripto sangat bisa menjadi pesaing industri banking konvensional dengan DeFi. Perbankan dan lembaga keuangan saat ini masih menjadi pilihan mayoritas bagi masyarakat untuk menabung, pengajuan kredit, melakukan deposito, pengajuan KPR, pengajuan kendaraan bermotor, dan lainnya. Dengan industri kripto dan blockchain yang terus bertumbuh, menghadirkan sebuah sektor yang disebut dengan DeFi atau Decentralized Finance. Tanpa customer service, tanpa profile checking, tanpa account officer, tanpa credit analyst, dan berbagai posisi yang ada di perbankan, sektor DeFi bisa beroperasi tanpa butuh berbagai posisi tersebut. DeFi bisa bekerja dan beroperasi tanpa keterlibatan manusia karena dilandasi oleh smart contract, sebuah protokol blockchain yang dirancang untuk mengeksekusi, menegosiasikan, atau menjalankan suatu kontrak tertentu secara otomatis tanpa perlu perantara. Dengan DeFi, pemilik aset kripto bisa melakukan aktivitas yang amat sangat serupa seperti di sektor perbankan yang ada saat ini. Pemilik aset kripto bisa memperoleh pinjaman, menjadi liquidity provider, menjaminkan asetnya, dan lainnya. Misalnya, jika di perbankan ada yang namanya deposito, di DeFi, deposito disebut dengan staking. Bahkan, bunga staking bisa mencapai 2 digit, yang mana ini sangat jauh berbeda dan jauh lebih menguntungkan dibanding perbankan. Beberapa contoh protokol DeFi terkenal adalah MakerDAO untuk pinjaman, Uniswap untuk pertukaran aset, dan Aave untuk pinjaman dan peminjaman aset. Jadi, apa kesimpulannya? Seiring pertumbuhan market kripto, di mana berbagai teknologi terbaru terus dihadirkan oleh para developer, membuat sekarang ada lebih dari 20.000 kripto dan semuanya bisa diperdagangkan di market. Developer yang memang benar-benar serius pasti ingin membuat industri kripto dan blockchain semakin bisa bermanfaat bagi semua pihak. Tapi, yang harus selalu diingat adalah, kripto adalah aset investasi yang jauh lebih beresiko dibandingkan dengan saham. Tapi, dengan resiko yang tinggi itu, ada potensi besar keuntungan yang bisa kita peroleh, apalagi dengan kripto-kripto yang berfundamental baik. Kalau fundamentalnya bagus, ada teknologi yang menghadirkan solusi, dan roadmap-nya jelas, in the long run, harga kriptonya pasti naik. Jadi, saran saya adalah, hindari kripto-kripto yang nggak jelas, terlalu banyak gimmick, white paper-nya hanya sekedar tulisan, mau harganya saat ini murah, di masa depan dia pasti tetap murah. Malah besar potensinya untuk scam, rug pull, dan rungkat. Dan yang pasti, beli kripto hanya dengan dana dingin, tanpa pakai uang pinjaman, apalagi pinjol. Teman-teman ada pendapat dan perspektif lain? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.